Hai, Assalamualaikum. Kalian pasti melihat perbedaan kondisi lingkungan dari video tadi kan? Ada lingkungan yang bersih, ada lingkungan yang tercemar. Yuk kita belajar tentang pencemaran lingkungan agar kita bisa memperbaiki diri biar tak makin parah pencemaran lingkungan yang barangkali banyak terjadi di sekitarmu. Kamu lihat bedanya jalan Tamrin dulu dan sekarang? Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan usaha apapun. Biasanya manusia menciptakan teknologi dan industri untuk memudahkan kehidupan. Namun, pesatnya kemajuan teknologi industri ini sayangnya akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Misalnya saja pabrik yang tentunya menghasilkan limbah gas maupun cair. Kemudian transportasi, dilihat dari semakin banyaknya kendaraan bermotor juga berdampak pada kualitas udara. Semakin banyak konsumsi masyarakat, pastilah sampah buangan juga semakin menumpuk. Duh, kalau manusia tidak bijak, kasihan lingkungannya ya. Sebenarnya masalah pencemaran sudah banyak dibahas di kalangan masyarakat, karena sudah pastilah dampak pencemaran tersebut sangat terasa. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Nah, suatu zat dapat dikatakan polutan jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan bisa terjadi pada air, udara, dan tanah. Air dibutuhkan manusia untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mandi, mencuci, memasak, dan bercocok tanam. Semakin banyaknya manusia, maka semakin besar pula kebutuhan air bersih. Namun, banyaknya manusia ini juga menyebabkan semakin banyaknya limbah yang dihasilkan. Alhasil, banyak daerah terancam mengalami krisis air bersih. Air dikatakan tercemar apabila terdapat gangguan kualitas air disebabkan oleh karena dimasuki mikroorganisme atau zat lain akibat kegiatan manusia sehingga menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Indikator atau parameter pencemaran air sebagai berikut. Adanya perubahan suhu. Jika terdapat kenaikan suhu, menyebabkan kelarutan oksigen dalam air menjadi berkurang. Adanya perubahan pH. pH air normal berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Di luar itu berarti ada indikasi airnya tercemar. Adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Karena air yang dalam keadaan normal dan bersih umumnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Selain itu, indikator yang lain adalah adanya mikroorganisme, adanya endapan, radioaktif lingkungan air meningkat, dan adanya logam berat yang terkandung dalam air yang tercemar. Mengapa air bisa tercemar? Pastilah terdapat bahan pencemar yang masuk dalam perairan tersebut. Bahan pencemar ini bisa berasal dari air limbah industri yang mengandung zat berbahaya. Limbah industri merupakan produk sampingan yang tidak terpakai. Seharusnya sebelum dibuang, harus diolah dahulu agar tidak menimbulkan pencemaran air dan memusnahkan organisme dalam ekosistem tersebut. Kemudian ada limbah infeksius dari rumah sakit. Limbah rumah tangga bisa berupa limbah deterjen atau sabun, sampah dapur dari kegiatan memasak, maupun limbah kakus. Ada pula limbah pertanian, berupa insektisida dan pemakaian pupuk yang berlebihan, terbawa aliran air saat hujan menuju sungai atau danau sekitarnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Insektisida dapat mematikan organisme, sedangkan pupuk yang berlebihan yang terbuang di perairan
dapat menyebabkan peristiwa yang kita kenal dengan eutrofikasi, yaitu pengayaan nutrisi dalam air karena masuknya nutrisi yang berlebihan ke dalam perairan sehingga menyebabkan perkembangan organisme perairan, misal eceng gondok, yang kemudian berkembang pesat dan menutupi permukaan air. Hal ini mengakibatkan cahaya matahari terhalang masuk sehingga tumbuhan air tidak mendapatkan cahaya untuk berfotosintesis. Alhasil, oksigen terlarut dalam air berkurang yang menyebabkan organisme-organisme di dalam perairan mati karena kekurangan oksigen. Selain karena limbah pupuk ini, eutrofikasi juga bisa disebabkan oleh limbah deterjen loh. Deterjen mengandung senyawa fosfat. Fosfat ini salah satu nutrien bagi tumbuhan. Makanya eceng gondok bisa berkembang pesat. Pencemaran air terus terjadi di berbagai tempat seiring pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pencemaran air ini bisa berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Zooplankton atau hewan-hewan berukuran kecil memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Nah, pada proses makan-dimakan tersebut, bahan beracun ikut berpindah. Jika manusia menangkap kemudian memakan ikan besar tersebut, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jika bahan beracun masuk ke tubuh manusia, tentunya akan muncul berbagai jenis penyakit. Misalnya, sakit pinggang, punggung, gagal ginjal, karena masuknya unsur pencemar kadmium yang berasal dari plastik PVC, biji seng, atau timah hitam. Bisa juga timbul penyakit tekanan darah tinggi, pergelangan kaki membengkak, dan penyakit jantung karena unsur pencemar kobalt yang berasal dari industri elektronika dan kimia. Bisa juga timbul sakit kepala, penglihatan kabur, daya dengar menurun, dan diare dikarenakan adanya unsur pencemar merkuri yang berasal dari pabrik plastik, kosmetik, dan sabun. Selanjutnya ada kerusakan hati dan ginjal, kanker kulit, kanker hati, dan mual-mual dikarenakan adanya unsur pencemar bahan insektisida yang berasal dari aktivitas pertanian. Nah, bahaya banget kan dampak pencemaran? Makanya, yuk kita bersama-sama sebisa mungkin mengurangi perilaku yang meningkatkan pencemaran lingkungan. Untuk menanggulanginya, berikut upaya penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, membuat perundang-undangan tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua, pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alami untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Selanjutnya ada pengolahan air limbah dengan IPAL dengan 3 tahapan pengolahan. Selanjutnya, pengelolaan ekskreta. Jadi, ekskret atau kotoran yang dihasilkan oleh manusia di dalam septic tank bisa diolah menjadi biogas untuk sumber energi. Nah, itu tadi materi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.